Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran PT dan Core. Dan kali ini kita akan membahas tentang HTML. Untuk HTML sendiri, kita akan membahas mulai dari konsep dasar HTML terlebih dahulu. Bagaimana konsep dasarnya? Marilah kita akan membahasnya secara bersama-sama. Kita mulainya dari apa itu HTML. Jadi, menurut Wikipedia, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markup untuk membuat halaman web. Intinya, HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Untuk penanda sendiri itu disebutnya dengan tag, dan HTML itu berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah halaman web. Jadi kalau saya ibaratkan HTML itu ke dalam sebuah anggota tubuh manusia, itu HTML itu sebagai tulang, dan CSS itu sebagai kulitnya, dan JavaScript itu sebagai otaknya. Nah, seperti saya singgung tadi, ada bahasa lain menjadi pelengkapnya, dan bahasa pelengkapnya itu akan membuat website kita itu menjadi lebih bagus dan lebih interaktif. Ini CSS dan JavaScript. Untuk definisi CSS itu sendiri, CSS adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mempermudah tampilan web. Sedangkan JavaScript bertugas untuk membuat halaman web menjadi lebih hidup, karena dengan JavaScript kita akan menentukan fungsi-fungsi maupun efek yang akan diterapkan di website, seperti kita akan bisa membuat efek seperti efek pop-up dan sebagainya. Untuk sejarah dan asal-usul HTML itu sendiri bermula dari kemunculan HTML itu sendiri yang dimulai dari tahun 1980 oleh seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee yang sedang bekerja di CERN. CERN itu sendiri bukanlah perusahaan yang berhubungan dengan teknologi maupun internet. CERN itu sendiri adalah singkatan dari bahasa Prancis yang diartikan sebagai Komisi Eropa untuk Penelitian Fisika Nuklir. Pada akhir tahun 1991, Tim Berners-Lee menerbitkan dokumen yang berjudul HTML Text. Dokumen ini berisi penjelasan tentang 18 teks awal yang menjadi konsep dasar HTML. Untuk teks itu sendiri nanti akan kita singgung pada untuk teks HTML. HTML sebenarnya dirancang berdasarkan konsep bahasa markup yang dikenal dengan HTML, Standard Generalized Markup Language. HTML adalah sebuah standar internasional untuk membuat dokumen dengan tanda markup seperti paragraf, list, heading, dan lain-lain. Bisa dibilang HTML itu adalah penerapan atau implementasi dari HTML. Beberapa tag di dalam HTML itu seperti tag title, tag p, tag li, dan tag h1 sampai h6 itu berasal dari HTML. Namun tidak semua yang ada di HTML berasal dari HTML. Salah satunya adalah hyperlink yang murni hasil pemikiran dari Tim Berners-Lee. Perkembangan dan versi HTML. HTML itu sendiri dimulai dari versi 1.0 sampai HTML versi 5. Dan untuk HTML 1.0 itu dirilis pada bulan Juni 1993. HTML 2.0 itu dirilis pada tanggal 24 November 1995. HTML 3.0 itu dirilis pada 28 Maret 1995. Untuk HTML 1.0 dan HTML 3.0 itu masih versi draft. Jadi versi draft itu sendiri adalah versi yang tidak resmi dirilis ke pasaran, dan bentuknya itu cuma masih dalam draft spesifikasi saja. Kita lanjut, untuk HTML 3.2 itu dirilis pada tanggal 14 Januari 1997. HTML 4.0 itu pada tanggal 24 April 1998. Untuk HTML 4.01 itu 24 Desember 1999. XHTML 1.0 itu dirilis pada 26 Januari 2000.
Dan untuk HTML 2.0 itu pada bulan Agustus 2002 sampai Juli 2006. Dan versi yang terbaru itu adalah HTML versi 5, yaitu yang dirilis pada tanggal 24 Oktober 2014. Yang dirilis pada tanggal 24 Oktober 2014. Versi yang akan kita pakai untuk PTI Learn Code ini adalah tentunya versi HTML5. Untuk ekstensi file HTML itu sendiri, kita akan gunakan ekstensi .html. Untuk ekstensi file HTML yang akan kita gunakan itu adalah .html. Contohnya itu adalah doodle.html. Dan untuk nama khusus untuk homepage itu sebaiknya digunakan nama index.html karena akan otomatis dibuka pada saat website dikunjungi. Contohnya aja itu kita akan membuka www.betanicode.com ini. Maka pada file HTML yang akan dibuka adalah index.html yang berada di server Betanicode. Namun kita harus menghindari beberapa hal ini, yaitu penggunaan spasi. Nama file HTML biasanya akan tercantum pada URL, maka sebaiknya hindari menggunakan spasi pada file HTML agar URL yang dibentuk lebih bagus. Dan spasi pada URL itu akan menyebabkan nama pada link tersebut akan otomatis diubah menjadi version 20. Selanjutnya untuk struktur dasar HTML itu sendiri terdiri dari bagian deklarasi, bagian head, dan bagian body. Selanjutnya kita akan membahas struktur dasar HTML itu sendiri. Jadi struktur dasar dalam HTML itu sendiri adalah deklarasi, bagian head, dan body. Dan untuk penulisan kode HTML itu selalu dimulai dari deklarasi .tag, lalu menuliskan tag HTML, dan di dalamnya terdapat tag, head, dan body. Untuk bagian deklarasi itu sendiri pada HTML versi 5 itu dimulai dari .tag HTML, dan sedangkan untuk versi 4 itu sendiri dimulai dari .tag HTML public. Selanjutnya kita akan membahas bagian head. Bagian head itu sendiri adalah bagian kepala dari HTML yang dimulai dari tag head, yang dimulai dari tag kurang dari head dan ditutup oleh tanda lebih dari dan ditutup dengan kurang dari garis miring head dan tanda lebih dari. Pada bagian head itu sendiri biasanya digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin, seperti tag meta untuk SEO, tag title untuk judul, tempat menulis kode CSS dan JavaScript, dan lain-lain. Untuk terakhir kita akan membahas bagian body. Jadi bagian body itu adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser, dan penulisannya dimulai dari tag kurang dari body dan ditutup oleh tanda lebih dari dan ditutup dengan tanda kurang dari garis miring body dan ditutup dengan tanda lebih dari. Dan seperti inilah contoh. Selanjutnya kita akan membahas tag dari HTML itu sendiri. Secara pengertiannya itu selanjutnya kita akan membahas tag HTML. Secara definisi tag HTML itu adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag itu dibuat dengan tanda kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Contohnya itu adalah tag B, tag A, tag body, tag head, dan sebagainya. Tag itu selalu ditulis berpasangan, ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Namun, ada juga beberapa tag yang tidak memiliki bahasa penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag. Untuk tag HTML itu sendiri, kita bisa mencari atau men-search-nya melalui web bitresco.com ini. Untuk link pada website ini nanti saya akan cantumkan pada
kolom deskripsi. Sekarang kita akan membahas beberapa tag dari HTML itu sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa tag dari HTML itu sendiri yang sering saya gunakan dalam membuat website. Salah satunya adalah website untuk poker di Bank50. Yang pertama itu adalah tag div. Jadi tag div itu adalah sebuah tag yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah section di dalam dokumen HTML yang kita buat. Selanjutnya adalah tag section. Jadi di tag section ini adalah sebuah tag yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah section di dalam dokumen. Selanjutnya adalah tag img. Tag img itu sendiri adalah sebuah tag yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah gambar. Dan tag img ini nanti akan kita bahas pada bagian tag img. Dan tag img itu sendiri nanti akan kita bahas pada bagian HTML link dan image. Selanjutnya tag a. Tag a itu sendiri digunakan untuk mendefinisikan sebuah hyperlinks atau yang sering kita kenal itu adalah link. Selanjutnya tag tabel. Jadi tag tabel itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah tabel. Selanjutnya ada tag li. Tag li itu sendiri digunakan untuk mendefinisikan sebuah list item atau sebuah list. Selanjutnya ada tag li. Tag li itu sendiri digunakan untuk mendefinisikan sebuah list item. Selain itu, tag li tersebut sering saya gunakan untuk dalam membuat bagian navbar pada sebuah website. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat tag dari HTML itu sendiri. Namun sebelum itu kita harus membuat struktur dari HTML-nya terlebih dahulu. Caranya adalah kita tinggal menekan tombol tanda seru dan menekan tombol tab. Dan seperti inilah hasilnya. Nah, jika teman-teman ingin mengubah dari title atau judul dari website tersebut, maka teman-teman bisa mengubahnya pada bagian tag title. Caranya adalah teman-teman tinggal menghapus kata dokumen. Misalkan saya ingin mengubah judulnya menjadi PTI dan code. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat beberapa tag dari HTML itu. Nah, pertama kita akan membuat tag section. Caranya seperti ini. Dan setelah itu kita akan menambahkan kata ID di dalam tag section tersebut. Kita misalkan nama ID-nya adalah navbar. Setelah itu kita akan mencoba membuat tag div. Dan caranya sama seperti cara membuat tag section sebelumnya. Dan kita akan menambahkan kelas di dalam div-nya. Kita misalkan nama kelasnya adalah home. Dengan mencoba membuat tag div tadi, maka teman-teman sudah bisa membuat beberapa tag dari HTML tersebut. Selanjutnya kita akan membahas HTML link dan image. Pertama kita akan membahas HTML link. HTML link itu sendiri digunakan untuk menambahkan atau menyematkan sebuah link yang kita dapat dari internet. Link itu dapat berupa link website universitas,
link dari akun media sosial kita dan sebagainya. Nah, cara untuk menambahkan tag link tersebut adalah dengan cara berikut. Cara untuk menambahkan tag link tersebut dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Pertama, kita akan membuat tanda kurang dari terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan memilih huruf A ini. Lalu kita akan menutupnya dengan tanda lebih dari. Dan jadilah sebuah tag link. Setelah itu kita akan menambahkan kata href di dalam tag A itu atau tag link tersebut. Caranya adalah dengan mengetikkan kata href atau kita dapat memilihnya di bagian ini. Ketika kita mengarahkan pilihan ke href, maka kita tinggal menekan tombol enter. Untuk contoh link websitenya, kita akan melihatnya di web browser kita masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, sekarang saya ingin memasukkan link dari website ini ke dalam codingan HTML saya, ke dalam href tadi. Caranya adalah kita harus mengkopas link dari website ini terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mempastenya ke dalam codingan HTML yang kita buat tadi melalui bagian href ini. Dan kita tinggal tekan Ctrl V aja. Dan untuk web tersebut bisa diakses, kita harus menambahkan sebuah kata terlebih dahulu, misalnya nama dari website tersebut. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengakses link dari website yang sudah kita copy paste tadi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita akan mengklik kanan. Di sini saya akan mencoba untuk di sini saya mencoba di sini saya akan mencoba di sini saya akan mencoba untuk melakukan output punya HTML-nya dengan menggunakan ekstensi dari Visual Studio Code-nya yang bernama Open with Browser. Teman-teman tinggal klik kanan saja, lalu pilih Open in Other Browser agar bisa membukanya lewat Google Chrome. Lalu pilihlah Google Chrome. Nah, kita akan mencobanya dengan mengklik kata Zuckerberg ini. Nah, seperti inilah hasil dari percobaan dalam menggunakan tag link tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas HTML image. Nah, selanjutnya kita akan membahas
HTML image atau tag image. HTML image atau tag image itu adalah sebuah tag yang digunakan untuk menambahkan foto yang kita dapat dari internet dan dari file manager di laptop atau PC kita. Caranya adalah kita membuat tag image lebih dahulu dengan cara seperti membuat HTML link sebelumnya. Caranya seperti ini. HTML image atau HTML image ini adalah tag HTML yang tidak memiliki bagian penutup dari tagnya tersebut. Untuk cara menambahkan gambarnya sendiri, kita harus membuat exception-nya terlebih dahulu dengan cara mengetik kata exception. Setelah itu, kita akan memilih gambar dari internet yang akan kita tampilkan di dalam codingan HTML kita, atau lebih tepatnya di output codingan dari HTML yang kita buat. Nah, sekarang saya ingin memilih gambar melalui website winspace.com. Cara untuk menambahkan gambarnya adalah kita harus memilih gambar terlebih dahulu, dan saya ingin menambahkan gambar laptop ini. Dan cara mengklik gambar laptopnya tersebut. Setelah itu kita harus mengklik kanan pada gambar tersebut. Lalu kita akan memilih copy email address. Setelah itu kita mempaste link tersebut di bagian instruksi yang kita buat. Caranya seperti ini. Dan seperti inilah hasilnya. Kita akan kembali lagi ke output codingan kita. Oh ya, maaf, saya lupa men-save-nya. Dan seperti inilah gambar dari yang kita tambahkan sebelumnya. Nah, seperti inilah output dari gambar yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, kalau misalkan gambar itu kita tidak mau tampilkan, maka kita harus memberikan keterangannya. Misalkan dengan cara mengetikkan kata LT. Misalkan kita membuat kata-katanya dengan gambar laptop. Nah, hasil dari LT tersebut kita dapat melihatnya jika kita menghilangkan link dari gambar yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Dan hasilnya seperti berikut. Nah, dan seperti inilah hasilnya. Nah, kan pada gambar yang kita sudah tambahkan tadi itu gambarnya terlalu besar, maka kita dapat menyesuaikannya dengan cara mengatur width-nya. Nah, caranya sebagai berikut. Kita harus mengetik kata width-nya terlebih dahulu. Kita akan mengatur width-nya sebesar 150. Dan hasilnya sebagai berikut. Nah, sekarang gambarnya menjadi kecil kan. Nah, jadi kegunaan dari width tersebut adalah untuk mengatur seberapa kecil atau besarnya gambar yang kita tambahkan tadi. Lalu untuk cara menambahkan gambarnya tidak hanya melalui link, kita bisa menambahkan dengan cara mengambil gambar itu dari file manager yang ada di PC atau laptop kita. Nah, kebetulan saya tidak memiliki gambar yang bagus untuk ditambahkan, maka saya mengambil gambarnya atau mendownload gambarnya melalui website Unsplash tadi. Nah, saya ingin menambahkan gambar yang ini, gambar hutan. Nah, cara untuk
mendownload gambarnya adalah Nah, setelah gambarnya sudah di-download, maka kita akan mengcopy gambar tersebut ke dalam folder codingan kita. Lalu kita paste. Nah, setelah itu sekarang kita tinggal menambahkan gambar yang kita download tadi dengan cara menuliskan nama file dari gambar yang kita download tersebut. Nah, cara seperti ini. Dan seperti inilah outputnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang HTML tabel atau tag tabel. Tag tabel sendiri adalah tag yang digunakan untuk membuat tabel. Untuk cara membuat tabel di dalam HTML itu sendiri adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita akan mengetikkan tag tabel dengan cara mengetikkan tanda kurang dari, lalu kita akan mengetik tabel. Nah, setelah itu kita akan memberi tanda lebih dari. Dan setelah itu kita akan membuat bagian kolom dari tabel tersebut dengan cara mengetikkan tag tr. Dan setelah itu kita membuat tag th. Tag th itu sendiri digunakan untuk membuat bagian nama kolomnya gitu. Di sini saya akan membuat sebanyak 2 kolom. Untuk nama kolomnya sendiri itu sesuai dengan keinginan dari teman-teman saja. Kalau dari saya sendiri, saya mengetikkan nama kolomnya dengan nama dan kelas. Dan setelah itu kita akan membuat isi dari kolom tersebut dengan cara membuat tag tr kembali. Dan kita akan membuatnya dengan tag dd. Untuk nama sendiri saya akan menuliskan nama Budi dan kelasnya itu adalah 3KA06. Dan untuk kolom kedua itu untuk baris kedua itu kita akan membuatnya dengan cara yang sama. Jadi saya akan membuat sebanyak 2 baris untuk tabel tersebut. Di sini saya akan menamakannya dengan nama Agus. Dan kelasnya itu sendiri adalah 3.
dan saya menambahkannya dengan kelas 3005 supaya tabel kita ada bingkainya gitu, maka kita akan menuliskan kata border di dalam tag label. Caranya adalah dengan mengetikkan kata border. Saya misalkan bordernya adalah 1. Nah, tabel kita sudah selesai nih. Maka kita akan langsung saja untuk melihat outputnya. Tuh. Nah, seperti inilah tabel yang kita buat ini. Dengan selesainya kita membuat tabel ini, maka kita sudah membahas tentang HTML tabel. Untuk pembahasan HTML terakhir, kita akan membahas tentang HTML form. HTML form itu sendiri digunakan untuk membuat form. HTML form itu sendiri digunakan untuk membuat sebuah form pada codingan HTML. Nah, cara adalah kita menuliskan tag form terlebih dahulu. Cara membuat tagnya sama seperti dengan cara membuat beberapa tag sebelumnya. Nah, di sini setelah kita membuat tag formnya, itu kan ada kata action tuh. Nah, kata action itu digunakan untuk membuat sebuah aksi yang biasanya itu digunakan untuk membuat sebuah aksi atau tindakan yang biasanya itu setahu saya digunakan untuk membuat CRUD, dan itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu saya akan membuat label. Label sendiri itu digunakan untuk membuat keterangan pada formnya. Label itu sendiri digunakan untuk membuat keterangan pada formnya. Misalkan label itu sendiri digunakan untuk memberi keterangan pada setiap bagian formnya. Misalkan saya input nama dan saya menuliskan nama formnya dengan kata name. Kemudian saya memberikan inputnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tag input agar supaya bisa memberikan agar kita bisa memberikan sebuah inputan ke dalam form yang kita buat itu. Nah, setelah itu kita akan membuat name-nya. Name-nya tersebut kalau dari saya sendiri, saya menamakannya dengan bagian for-nya. Nah, untuk tab sendiri kita akan menggunakan tab text karena kita hanya input nama saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat tag label dengan nama email. Oh ya, maaf. Nah, di sini saya menuliskan yang kata email. Dan nama untuk formnya itu juga email. Kemudian saya membuat bagian inputnya dengan nama email.
Dan untuk tabnya sendiri kita harus menggunakan tab email. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah button dengan menggunakan tick button. Nama buttonnya kita bisa menggunakan dengan kata submit. Nah, selain dengan cara menggunakan tab button, kita dapat buat tombol dengan menggunakan tag A. Lalu kita menuliskan dengan nama button. Nah, setelah itu kita akan membuat kata tab di dalam tag A ini. Dengan cara tinggal mengetikkan tanda kata tab. Dengan nama submit. Lebih baik kita mengganti nama buttonnya menjadi submit saja. Dan jangan lupa untuk men-save-nya. Setelah itu kita akan melihat outputnya ini. Ini ini belum membentuk sebuah button ya. Nah, jadi kita hanya menggunakan tag button saja untuk membuat sebuah button. Kalau dengan cara menggunakan tag A, kita harus membuatnya di dalam CSS agar bisa membentuk sebuah button. Nah, sekian pembahasan dari saya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.